Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai uji klasik yang telah kita laksanakan. Sebelum itu, boleh perkenalan dulu dari yang paling ujung. Perkenalkan, nama saya Irfan Arjasa dengan NIM belakang 078. Perkenalkan, saya Lailatul Maulidia dengan NIM belakang 083. Saya Fania Rahmawati dengan NIM 077. Perkenalkan, saya Hilma Faira Dewi Arafa dengan NIM akhir 079. Perkenalkan, nama saya Rahma Jana dengan NIM akhir 085. Perkenalkan, nama saya Intan Dewi Saputri dengan NIM akhir 084. Perkenalkan, nama saya Luhur Kumanda dengan NIM 081. Saya Syahanda Danisa Rizal dengan nomor NIM belakang 080. Berikut penjelasan mengenai uji klasik yang telah kami laksanakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik mata kuliah Statistika. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Selanjutnya, untuk daftar isi materi yang akan kita bahas, yang pertama ada uji normalitas, lalu yang kedua ada uji multikolinearitas, lalu yang ketiga uji heteroskedasititas, lalu ada uji autokorelasi dan uji linearasi. Baik, yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu kumpulan data memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah sebaran data yang berbentuk seperti lonceng dengan sebagian besar data berkumpul di sekitar nilai rata-rata. Dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasi lebih besar dari 0,5 atau lebih dari 0,05. Jika kurang dari 0,05 atau kurang dari 0,05, maka dikatakan variabel tersebut tidak normal. Selanjutnya yaitu step analisis di SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS terlebih dahulu, lalu ekspor data Excel ke SPSS, lalu klik Analyze Regression Linear. Dan step yang kedua yaitu masukkan TKP, TED, TKI, TPB, TSN, TKW ke independence, sedangkan TEI dimasukkan ke dependent. Dan step yang ketiga yaitu klik statistik, centang bagian collinearity diagnostic, lalu continue. Dan step yang keempat yaitu klik plots, kata spreadsheet dimasukkan ke variabel Y, kata zipred dimasukkan ke variabel X, lalu centang bagian histogram dan normal probability plot, lalu continue. Yang kelima, klik save, kemudian centang bagian unstandarized, lalu include the covariance matrix, lalu pencet continue. Yang keenam, lalu akan muncul hasilnya seperti gambar di bawah ini. Yang ketujuh, selanjutnya step di bawah ini untuk memunculkan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas sendiri ini adalah cara yang dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai variance inflation factor atau VIF. Jika VIF ini di bawah 10 dan tolerance value-nya di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, data yang digunakan untuk menguji multikolinearitas ini sudah muncul saat kita menguji normalitas. Jadi saat kita menguji normalitas, data untuk menguji multikolinearitas ini sudah muncul atau tabel koefisien. Nah, ini untuk tabel koefisiennya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel yang ada dikarenakan VIF-nya di bawah 10 dan untuk collinearity tolerance-nya di atas 0,1. Oke, selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam analisa regresi. Uji heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas scatter plots memunculkan output berupa gambar, sehingga memunculkan sebuah keraguan dalam penarikan kesimpulan. Maka dari itu, harus didampingi dengan metode lain. Data dinyatakan lolos dalam uji heteroskedastisitas scatter plots jika sebaran data menyebar baik di atas maupun di bawah sumbu nol. Selanjutnya, step analisis di SPSS. Caranya sama seperti uji normalitas, yaitu masuk ke analyze, regression, lalu linear, lalu masukkan ke dalam dependent dan independent, lalu klik plots. Selanjutnya, klik masukkan spreadsheet dan juga spread untuk kolom X, lalu centang pada bagian bawah yaitu histogram dan normal probability plot, lalu klik continue dan OK. Lalu selanjutnya klik spreadsheet dan juga lalu centang pada bagian histogram dan normal probability. Jika sudah selesai, maka akan muncul gambar pada bagian output seperti gambar ini. Data tersebut dinyatakan lolos dalam uji heteroskedastisitas scatter plots jika sebaran data menyebar baik di atas maupun di bawah sumbu nol. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa lolos dalam uji heteroskedastisitas scatter plots karena data yang menyebar secara bergerombol atau tidak merata. Selanjutnya, masukkan pada transform, lalu compute variable, lalu selanjutnya akan muncul compute variable, tulis res2 pada kolom target variable dan juga rumus. Masukkan rumus abs underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung pada kolom numeric expression. Lalu selanjutnya masuk lagi pada bagian analyze, regression, linear. Lalu selanjutnya masuk pada data dependent diganti menjadi res2 karena hasil dari data tadi yang kita ubah kita masukkan ke dalam dependent, lalu klik save, lalu akan muncul linear regression. Save pada bagian residual unstandardized, centangnya dihapus, lalu klik continue dan OK. Setelah selesai, maka akan muncul seperti gambar berikut. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu jika nilai signifikasi lebih besar atau sama dengan 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya, ini adalah data hasil dari yang kita ambil tadi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi karena hasil akhir pada bagian psi lebih dari 0,05 yaitu 0,058. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi atau autokorelasi sendiri adalah teknik analisis deret waktu yang digunakan untuk menentukan korelasi atau pengukuran variabel tunggal dalam deret waktu. Artinya, autokorelasi mengukur bagaimana suatu nilai berkorelasi dengan dirinya sendiri pada langkah-langkah waktu di seluruh kumpulan data. Hal ini sering digunakan dalam ekonometrika, pemrosesan sinyal, dan prediksi permintaan, serta berguna untuk mendeteksi apakah data deret waktu memiliki tren, fluktuasi musiman, atau bahkan noise acak. Autokorelasi merupakan salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi. Uji autokorelasi digunakan ketika pola data bersifat time series atau data sekunder. Ada beberapa metode yang digunakan dalam uji autokorelasi, diantaranya Durbin-Watson dan Runge test.
Metode yang umum digunakan oleh peneliti yaitu uji autokorelasi Durbin-Watson. Selanjutnya yaitu step analisis di SPSS. Yang pertama yaitu masukkan data dari Excel ke SPSS hingga muncul seperti gambar di bawah. Lalu klik analis, regression, dan linear. Yang ketiga yaitu masukkan data ke dalam dependent dan independent, lalu klik statistik. Yang selanjutnya yaitu centang pada bagian estimates, mode fit, Durbin-Watson, klik continue, klik save. Selanjutnya yaitu centang pada unstandardizer, dihapuskan, klik continue, lalu klik OK. Jika selesai maka akan muncul data seperti gambar pada bagian model summary. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel output model summary di samping diketahui nilai Durbin-Watson adalah sebesar 2,042. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikan 5%. Adapun jumlah variabel independen adalah 6 atau K sama dengan 6, sementara jumlah sampel atau N sama dengan 200. Angka ini kemudian kita lihat pada tabel Durbin-Watson, maka ditemukan nilai DL sebesar 1,70.071 dan DU sebesar 1.083.006. Nilai Durbin-Watson sebesar 2042 lebih besar dari batas atas DU yakni 1,8306 dan kurang dari 4 dikurangi DU sama dengan 2,1694, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi atau tidak terjadi gejala autokorelasi. Untuk selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen itu linear atau tidak. Hubungan linear dapat bersifat positif atau searah ataupun juga bisa negatif atau tidak searah. Uji linearitas merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi. Dan uji linearitas ini terdapat dua bagian. Yang pertama, deviation from linearity, yaitu nilai sig deviation from linearity lebih dari 0,05 berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Nilai sig deviation from linearity kurang dari 0,05 berkesimpulan uji linearitas tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu linearity, yaitu nilai sig linearity lebih besar dari 0,05 berkesimpulan uji linearitas tidak terpenuhi. Nilai sig linearitas kurang dari 0,05 berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Berarti Baik, yang selanjutnya step analisis di SPSS, yaitu yang keempat ada setelah muncul seperti gambar di bawah, centang test for linearity, lalu klik continue dan OK. Jika sudah muncul data seperti gambar, berarti itu datanya sudah muncul. Baik, selanjutnya yaitu hasil uji linearitas. Dari hasil uji linearitas ini mendapatkan dua data. Untuk linearity sudah sama-sama terpenuhi karena kurang dari 0,05 bisa digambar, yaitu dari dua data ini sama-sama memiliki hasil 0,00, tetapi ada yang berbeda di deviation from linearity. Untuk gambar yang pertama itu tidak terpenuhi karena kurang dari 0,05. Di gambar division from linearity itu mendapatkan hasil 0,00. Akan tetapi data yang kedua yaitu sudah terpenuhi karena lebih dari 0,05. Di gambar juga mendapatkan hasil 0,113. Baik, selanjutnya kesimpulan.
uji statistik yang dilakukan yaitu normalitas, multikolinealitas, heteroskedastasitas, autokorelasi, dan linearitas. Bertujuan untuk memastikan validasi model regresi yang digunakan dalam analisis bisnis. Setiap uji ini memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi persyaratan analisis regresi, sehingga hasilnya dapat diandalkan dari presentatif bisnis disruptif. Teknologi memaksa perusahaan untuk terus berinovasi baik dalam model bisnis, produk maupun cara operasional. Transformasi digital, kolaborasi dengan serta fokus pada penduduk berkelanjutan menjadi kunci sukses di era digital. Perusahaan yang tidak beradaptasi beresiko kehilangan pasang pasar. Nah, itu tadi merupakan video penjelasan mengenai uji klasik yang telah kelompok kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.